Hai guys, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Nas Handian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang apa itu dehidrasi. Macam-macam dehidrasi, kelas-kelas pada dehidrasi, tanda dan gejala, serta tata laksana untuk penderita dehidrasi. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja simak videonya. Oke, untuk yang pertama kita bahas dehidrasi. Apa sih sebenarnya dehidrasi itu? Definisi dari dehidrasi itu sendiri adalah dehidrasi adalah kekurangan cairan tubuh di mana ini terjadi karena jumlah cairan yang keluar itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah cairan yang masuk. Nah, intinya dehidrasi adalah kekurangan cairan, ternyata seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah, dalam kasus dehidrasi ini, ternyata dehidrasi itu dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya dehidrasi isotonik, dehidrasi hipertonik, dan dehidrasi hipotonik. Oke, yang pertama adalah dehidrasi isotonik. Dehidrasi isotonik merupakan kehilangan cairan tubuh dan kadar natrium dalam cairan tubuh hilang dalam jumlah yang seimbang. Pada kondisi ini, kadar natrium dalam cairan tubuh tidak terlalu pekat dan tidak terlalu encer. Nah, pada jenis dehidrasi ini adalah jenis dehidrasi yang sering terjadi. Ini biasanya diakibatkan karena produksi keringat yang berlebih, muntah yang berlebih, bahkan diare yang berlebih. Dan yang kedua adalah dehidrasi hipertonik. Dehidrasi hipertonik terjadi ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak dibanding dengan kehilangan kadar natrium dalam cairan tubuh. Ini menyebabkan kadar natrium dalam cairan tubuh itu menjadi meningkat atau menjadi pekat. Dehidrasi hipotonik jenis ini biasanya sering kita jumpai pada anak atau bayi yang sedang mengalami diare. Bisa juga pada kondisi-kondisi penyakit tertentu seperti heart stroke, gagal ginjal, penggunaan obat diuresis, yang mengakibatkan dia pengeluaran buang air kecil yang berlebih, dan satu lagi pada hiperventilasi. Untuk yang ketiga adalah dehidrasi hipotonik. Ya, dehidrasi hipotonik adalah kebalikan dari dehidrasi hipertonik. Dehidrasi hipotonik terjadi ketika kadar natrium dalam tubuh itu lebih banyak keluar, lebih banyak hilang, sehingga menyebabkan kadar natrium di dalam cairan tubuh itu menjadi rendah, konsentrasinya menjadi rendah. Dan kondisi ini jika dibiarkan akan berujung pada masalah yang serius, yaitu adalah udem pada otak. Nah, kondisi dehidrasi ini biasanya sering ditemui pada kasus-kasus masalah pencernaan, luka bakar, malnutrisi, bahkan sampai heat stroke. Dan beberapa kasus seperti muntah dan diare. Tanda dan gejala yang umum yang terjadi ketika bayi dehidrasi adalah gelisah dan rewel. Anaknya gelisah dan rewel, mulut dan lidahnya kering, terus tidak ada air mata ketika menangis, terus kelopak matanya mulai terlihat cekung, ubun-ubunnya terlihat cekung, dan bahkan anak mulai terlihat seperti mengantuk. Nah, untuk tanda dan gejala dehidrasi pada orang dewasa biasanya merasa haus, mukosa bibirnya kering, produksi urinnya yang sedikit, kelelahan, biasanya seperti itu, kulit kering, bahkan ada yang sampai nyeri kepala. Nah, untuk klasifikasinya, ternyata dehidrasi itu dibagi menjadi 3 kelas. Ada dehidrasi ringan, ada dehidrasi sedang, dan ada dehidrasi berat. Nah, sambil saya melihat tabel ya, untuk tabelnya teman-teman bisa download di kolom deskripsi, nanti saya akan upload di situ. Untuk yang pertama adalah dehidrasi ringan. Di sini ada derajat dehidrasi, sedang, ringan, sedang, dan berat, dan tanda dan gejala. Di sini ada yang diukur adalah tingkat kesadaran, pengisian kembali kapiler, membran mukosa, denyut jantung, laju pernapasan, tekanan darah, denyut nadi, turgor kulit, pontalena, mata, dan keluaran urin. Nah, untuk dehidrasi ringan itu terjadi kehilangan cairan itu sekitar 3-5%. Nah, pada tingkat kesadarannya itu akan tetap sadar, pasiennya akan tetap sadar, pengisian kapiler kembali setelah 2 detik, membran mukosanya masih normal, denyut jantungnya sedikit meningkat,
laju pernapasannya normal, tekanan darahnya normal, denyut nadinya normal, turgor kulitnya kembali normal, matanya normal, dan keluaran urinnya menurun. Nah, ini tidak, pada kasus dehidrasi ringan itu tidak banyak yang berubah ya ternyata. Hanya sedikit yang mengalami perubahan. Untuk selanjutnya adalah klasifikasi, diklasifikasikan menjadi dehidrasi sedang. Ini dehidrasi sedang ini kehilangan cairan sekitar 6-9%. Nah, untuk tingkat kesadarannya itu biasanya pasien mulai letargi atau mengantuk. Kalau letargi itu mengantuk, pengisian kapilernya kembali setelah 2-4 detik. Membran mukosanya kering, denyut jantungnya mulai meningkat, laju pernapasannya meningkat, tekanan darahnya masih kadang-kadang masih normal ya. Terus denyut nadinya cuma cepat dan lemah. Nah, turgor kulitnya kembali lambat, fontanellanya agak cekung. Fontanella itu seperti di ubun-ubun ya, yang segitiga di sini. Matanya sudah mulai kelihatan cekung dan keluaran urinnya adalah oliguria atau produksi urin yang sedikit. Nah, dan untuk klasifikasi yang ketiga adalah dehidrasi berat. Ini kehilangan cairan 10% atau lebih. Nah, pada kasus ini biasanya pasien sudah tidak sadar, anak sudah tidak sadar, dan pengisian kembali kapiler itu lebih dari 4 detik, sangat lambat sekali ternyata. Membran mukosanya sudah mulai kering, denyut jantungnya sudah mulai meningkat, pernapasannya sudah mulai meningkat, dan tekanan darahnya mulai menurun. Denyut nadinya sangat lemah, samar, bahkan tidak teraba. Untuk turgor kulitnya tidak segera kembali, artinya melambat, lebih dari 3 detik melambatnya. Terus untuk fontanella atau ubun-ubunnya terlihat cekung, matanya juga terlihat sangat cekung, dan keluaran urinnya adalah anuria atau tidak ada urin sama sekali. Nah, untuk penata laksanaan tentang dehidrasi itu sendiri, kita harus melihat penyebab dari dehidrasi itu sendiri apa. Kalau misalnya dehidrasinya disebabkan karena diare, kita harus segera mengatasi diarenya. Kalau misalnya penyebab dehidrasinya karena muntah misalnya, kita harus segera mengatasi muntah-muntah tersebut. Pada kasus dehidrasi ini, kita harus bisa menilai apakah ia termasuk dehidrasi ringan, sedang, atau bahkan berat. Pada kasus dehidrasi ringan, kita bisa memberikan air minum yang cukup banyak untuk mengganti cairan-cairan yang hilang gitu. Tapi kalau misalnya udah tergolong kepada dehidrasi sedang dan berat, apalagi berat gitu, apalagi ditandai dengan letargi tadi, penurunan kesadaran, anaknya mulai mengantuk, tidak mau dikasih mimik, sebaiknya dibawa ke pusat kesehatan masyarakat atau ke rumah sakit terdekat. Oke guys, sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa bantu subscribe channel video ini, bantu like juga, bantu share juga ke teman-teman kamu. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.